Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bersama gue Star yang cukup fenomenal dan cukup terkenal populer. Bahkan populernya sudah di kancah nasional, bukan lagi lokal di Cianjur. Tetapi beliau punya andil yang cukup besar di Kabupaten Cianjur. Kita sekarang berada bersama Kang Asto, Kang Asep Toha. Mangga Kang untuk sapa dulu para pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep Toha ini beliau adalah seorang aktivis anti korupsi Cianjur Bersih ya, yang namanya tadi bukan lagi se-Kabupaten Cianjur saja, tetapi alhamdulillah ya Kang ya, sudah di kancah nasional gitu. Senasional ya, insyaallah banyak yang tahu Kang Asep Toha itu siapa gitu. Kang Asep Toha. Nah, pertanyaan yang sama gitu sama pemateri-pemateri lain, kenapa sih Kang harus peduli ke Kabupaten Cianjur? Padahal mah Kang tinggal di nasional gitu sebagai apa di KPK itu kan bisa, tuh kan? Nah, kenapa sih kita sekarang harus pulang ke Cianjur? Ya, yang pertama memang tanah kelahiran ya. Tanah kelahiran. Lahir di Cianjur, besar di Cianjur, walaupun cari makan di luar. Tetapi ya tetap kita peduli. Ketika kita ingin bangga sebagai orang Cianjur. Betul. Jadi mohon maaf kalau misalkan teman-teman yang hari ini masih banyak di luar, kadang-kadang justru seringnya Cianjur itu dibicarakan minornya. Betul. Nah, ketika misalkan satu contoh saja, saya sempat waktu itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di luar sana, hanya satu plusnya itu padinya Padinya aja. padi dan petani. Itu pun hanya dijadikan sampel saja. Iya, di Cianjur, betul. masyarakat. Artinya masyarakatnya. Betul. Nah, bagaimana dengan kondisi Cianjurnya ya kita cukup miris juga ya dengan Iya. berita-berita yang hari ini yang kita sampai hari ini belum bisa tepuk dada menjadi seorang warga Cianjur. Karena setiap pembicaraan ataupun pemberitaan terkait Cianjur ini, Cianjur itu gitu ya, apa sih namanya, kota kabupaten yang dihimpit 2 kota besar atau 3 kota besar lah gitu. Tetapi setiap ada permasalahan dan pemberitaan, isunya itu nasional. Pemberitaannya itu nasional. Jadi seksi gitu. ya. Seksi banget gitu Kabupaten Cianjur ini. Nah, apakah itu Kang yang bikin Akang kembali lagi ke Cianjur? Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Tapi yang paling inti adalah kita tidak boleh berpikir hanya saat ini. Kali ini, tahun ini nggak boleh. Tetapi kita harus berpikir ke depan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak cucu kita. Iya. Ketika memang daerahnya maju misalkan, mereka juga akan auto pasti maju juga kehidupannya. Tetapi ketika misalkan daerahnya maju, bagaimana daerahnya tertinggal, bagaimana keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung sana seperti apa berimbas kondisinya. itu ya. Nah, itu auto pasti berimbas. Iya. Maka pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari bagaimana sistem pemerintahan di daerah itu untuk memajukan daerahnya. Betul. Ketika pemimpin di daerah ini memang memiliki goodwill yang baik sehingga dia bisa memajukan daerahnya, maka rakyatnya pun akan tersejahterakan, daya belinya akan naik ya. Terus kehidupannya juga akan naik, mobilitasnya juga tinggi. Nah, ini kan membanggakan. Jadi banyak memang sampel-sampel daerah misalkan yang tadinya terpuruk terus hari ini menjadi maju, efek dari seorang kepala daerahnya yang memang memiliki keinginan dan kemauan untuk maju. Misalkan daerah Bantaeng yang jaraknya lebih jauh daripada Cianjur ke ibu kota misalkan. Iya. Terus di Jawa Timur ada ada Banyuwangi misalkan yang hari ini menjadi daerah yang terinovasi. Tadinya kan daerah yang ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika dipimpin oleh seseorang yang memiliki keinginan baik, yang memiliki itikat baik untuk memajukan daerah, hari ini menjadi daerah yang terinovasi. Nah, betul. Maka kami di teman-teman komunitas Cianjur Bersih misalkan, momentum pilkada ini menjadi momentum kebangkitan, momentum perbaikan, menjadi Cianjur lebih baik lagi ke depan, bisa bangkit, bisa lari mengejar ketertinggalan selama ini. Minimal dari kan IPM kita kan terendah ya Kang ya, sejauh barat gitu. Ya dengan adanya pilkada ini tentunya pemimpin baru yang kita pengen gitu ya. Pemimpin baru untuk Cianjur baru gitu, minimal kita ada di papan tengah lah gitu ya. Minimal di papan tengah. Kita sih ya, kalau saya sih gini bilang, kalau kita ada di papan atas tentu susah gitu. Dalam waktu 5 tahun nggak mudah gitu. Nah,
tentunya di papan tengah ya mungkin masih bisa lah gitu. Tapi tadi pembicaraan terkait itu ya, terkait jauhnya Cianjur ya atau luasnya Cianjur gitu. Dari Cianjur kota ke Cianjur pantai aja atau Cianjur Selatan ya. jauhnya lebih jauh daripada Cianjur Jakarta atau Cianjur Bandung gitu. Nah, apakah perlu Kang daerah otonomi baru atau DOB pemekaran Cianjur Selatan? Menurut Akang seperti apa nih? Itu kebutuhan kalau menurut saya. Kebutuhan. Dalam pandangan saya, DOB itu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat. Ya. Kenapa misalkan hari ini Cianjur memang bisa dikatakan terlalu luas dengan APBD yang sekitar 3,4 sampai 3,7 triliun misalkan ya. Terus dengan luas wilayah yang lumayan luas ya. Sehingga memang pembagian anggarannya juga lumayan sedikit. Betul. Nah, kalau misalkan terjadi nanti otonomi daerah, maka wilayahnya menjadi kecil, anggarannya misalkan kalaupun berkurang karena tertarik nanti sama daerah otonomi baru, tetapi lebih terkelola. Iya, betul. Kita ingat misalkan seperti ini, ketika manajemen kelas saja yang terbatas dengan yang banyak muridnya itu kan berbeda kualitasnya. Nah, hal ini sehingga ke depan saya termasuk orang yang mendorong teman-teman untuk terus bergerak, mendorong agar terjadinya otonomi baru, baik itu di selatan maupun di kota Cipanas. Kota Cipanas. Lebih urgen mana sebetulnya? Kalau kita lihat ya, PAD pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur itu besarnya dari Cipanas, dari Cipanas Raya lah. Nah, sebetulnya saya lihat gitu. Sebetulnya Cipanas itu karena mereka bertetanggaan dengan kota-kota besar gitu. Kenapa Cipanas bisa maju? Andaikan kita tahu alam dan juga pariwisata yang ada di Cianjur Selatan bisa diberdayakan, sungguh Cianjur Selatan itu menurut saya jauh PAD-nya akan lebih besar daripada Cianjur kota. Nah, kalau begini, kalau dilihat dari skala prioritas, tentunya gini, yang namanya DOB kan tidak atau bukan tidak boleh, ya jangan sampai gitu merepotkan induk kabupatennya itu gitu. Nah, kira-kira prioritas lebih baik yang mana Kang Asto nih? Prioritas DOB atau prioritas DOB? Prioritas DOB kalau hari ini. Betul. Kalau hari ini Cianjur Selatan dulu. Cianjur Selatan dulu. Kenapa? Bukan berarti ini yang prioritas, enggak, bukan begitu. Tetapi pertama memang dari sisi pengajuan ya. Hari ini misalkan pengajuan yang sudah di SK-kan ke Cianjur Selatan. Ini diproses terus. Yang kedua, hari ini kan beda dengan proses DOB yang lalu. Sebelum Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014. Kalau dulu tidak ada istilah daerah percobaan, tapi kalau hari ini ada daerah percobaan dulu selama 2 tahun. Nah, ketika selama 2 tahun daerah percobaan ini lolos, maksud lolos itu PAD-nya juga bagus, terus APBD-nya tertata dengan rapi, terus lihat hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri nanti, oh iya ini layak untuk dimekarkan. Maka setelah 2 tahun baru keluar undang-undang tentang DOB. Tersebut. Nah, kuncinya di sini adalah tadi saya tertarik dengan PAD misalkan ya. Nah, hari ini terus terang saya belum lihat di Cianjur ini bagaimana berinovasi memikirkan pemerintah daerah itu menggali PAD. Nah, kenapa ini menjadi penting begini, Kang? Ini satu yang saya khawatirkan ke depan juga. Waktu itu saya pernah ngobrol dengan Pak Amin Sunaryadi. Beliau mantan komisioner KPK yang juga sempat jadi kepala SKK Migas. Ya, hari ini sudah berganti kepala SKK Migas, hari ini sudah diganti. Nah, ketika beliau menjadi kepala SKK Migas, beliau sampaikan waktu itu di obrolan bahwa kekuatan penyediaan cadangan migas kita hanya bertahan untuk 7 tahun ke depan. Nah, itu berbicara 1 tahun ke belakang. Nah, artinya kalau titik tahun ini berarti kan bertahan sekitar 6 tahun ke depan. Betul. Nah, satu. Yang kedua, pemerintah daerah semua yang aktif di teman-teman yang mengamati anggaran, ya, DAU, DAK hari ini pertama sistemnya sudah diubah. Besarannya itu berdasarkan neto dalam negeri, terus juga berdasarkan kegiatan yang terrealisasi. Yang kedua, besarannya pun hari ini menurun. Misalkan begini, pada tahun anggaran 2019, di situ ada bencana anggaran. Saya sebutnya istilahnya bencana anggaran. Kenapa? Karena waktu itu hampir seluruh daerah terjadi tunda bayar. Seluruh daerah.
Kenapa terjadi tunda bayar? Karena memang ada pengurangan transfer dari pusat ke daerah, DAU, DAK, DBH dan lain-lain. Iya. Ini apa tandanya? Ini tandanya bahwa pusat mengurangi porsinya. Betul. Tapi by system gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang ada potensi sumber daya alam yang terkurangi sehingga berpengaruh juga terhadap transfer dana bagi hasil ke daerah. Nah, ini yang membuat calon-calon pemimpin kepala daerah ke depan itu harus berpikir inovatif bagaimana memanfaatkan potensi di daerahnya sehingga menjadi sumber PAD tanpa harus memeras masyarakat. Nah, misalkan begini, kalau yang ditingkatkannya pendapatan itu dari pajak, itu memeras masyarakat. Tetapi harus kreatif dan inovatif bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Misalkan kalau di Cianjur ada potensi pariwisata, ada potensi sumber daya alam, ada potensi pertanian, perikanan dan lain-lain. Nah, ini sebuah potensi yang luar biasa ketika dikelola oleh pemerintah dengan profesional. Betul. Ini menjadikan nilai nanti terhadap pendapatan asli daerah. Misalkan begini, yang saya dengar dan saya sempat ngobrol dengan Kang Levi dan Kang Gilar misalkan ya, mohon maaf. Nah, salah satu targetnya kan akan melakukan peningkatan potensi PAD ini dari potensi-potensi yang ada. Selain membenahi BUMD yang ada, tetapi juga nanti ke depan akan membentuk BUMD baru yang sesuai dengan potensinya. Betul. Ya. Misalkan begini Kang, hari ini terus terang kita buka nih ya, PDAM saja misalkan. Sampai hari ini kan banyak masyarakat yang mengeluh. Bagaimana cai ngocorna letik misalkan. Itu betul. kan problem yang harusnya bisa dipecahkan dan itu mudah. Tinggal apakah kepala daerahnya ini mau atau tidak. Kenapa? Karena kuncinya ada di kepala daerah. Karena kepala daerah sebagai KPM, kuasa pemilik modal. Namanya pemilik ya tergantung sih kepemilikannya. Betul. Mau A, mau C, mau ngencak, mau ngatuh, mau lempeng, mau mundur, itu tergantung kepala daerah. Bagaimana? Ya harus diperbaiki secara sistematik. Artinya secara menyeluruh. Dari mulai manajemennya, apakah harus diganti? Belum tentu diganti juga. Betul. Tetapi diperbaiki. Kalau misalkan tidak bisa diperbaiki, ibarat kendaraan. Ketika bengkel cek di bengkel teh kudu diganti, iya mah enggak, ya diganti terpaksa. Tetapi kalau cukuplah diperbaiki saja, ininya digetok, ininya enggak apa-apa. Betul. Jadi bukan berarti harus diganti atau enggak, tetapi diperbaiki sistemnya dulu. Nah, kenapa diperbaiki sistem? Ibarat nanti kepala daerah itu membuat aliran sungai. Ketika alirannya sudah dibuat, kan air tinggal disalurkan tuh. Air akan mengikuti sesuai dengan alur yang dibuat. Itu yang disebut dengan perbaikan sistematik. Kuncinya berarti ada di kepala daerah itu. Ada di kepala daerah. Itu satu. Yang kedua, misalkan lagi, hari ini saya dengar juga ada BUMD yang dibentuk baru. Tetapi sampai hari ini kita belum mendengar bagaimana kiprahnya, seperti apa, besaran APBD yang masuk sebagai penyertaan modalnya berapa? Dibangunnya tahun berapa? 2019, 2020 kan? Kalau nggak salah 2018, 2019. Bergerak 2018, di bidang kalau nggak salah pertanian. Nah sampai hari ini kan kita dibutakan nih. Betul. Saya juga baru tahu itu. Bisnis plan-nya seperti apa? Terus juga prospektifnya seperti apa? Terus juga hasil evaluasi kinerja, hasil RUPS akhir tahun itu bagaimana? Ini kan kita dibutakan. Harusnya ini kan transparan juga. Betul, harusnya transparan. Sehingga masyarakat jangan begini, jangan menganggap masyarakat itu bodoh. Jangan. Tetapi mereka adalah sumber-sumber inspirasi pemerintah daerah. Betul. Makanya kenapa Kang Levi dan Kang Gilar yang saya dengar itu akan membentuk forum akselerasi pembangunan. Nah, ini sebuah gagasan dan ide yang sangat, terus terang mohon maaf ya, sangat brilian. Kenapa? Karena kalau dibentuk forum itu, seluruh masyarakat Cianjur akan terlibat bagaimana membuat sistem, memperbaiki Cianjur ke depan. Nah, saya ngobrol misalkan dengan Kang Gilar, beliau akan mencoba merekrut masyarakat Cianjur yang ada di luar yang berpotensi. Masyarakat Cianjur yang ada di luar itu banyak kan? Banyak. Yang berprestasi, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi mereka nggak ditouch, nggak disentuh. Betul. Padahal mereka hanya butuh pengakuan. Padahal mereka hanya butuh pengakomodiran bagaimana ide-ide kreatif mereka untuk membangun daerahnya. Betul. Misalkan Kang,
Ada seorang warga Cianjur yang hari ini di Rusia itu menjadi penggerak listrik, penggerak IT 5G apa ya istilahnya? Iya, 5G, ya? 5G. 5G. Itu orang Cianjur. Oh, Cianjur itu, Kang. Orang Cianjur dan dapat lisensinya dari Rusia. Saya pernah ngobrol begini 6 bulan yang lalu. Iya, iya. Dan Mantap. ketika saya ngobrol, bisa nggak Kang di Cianjur kita ya bisa. Tetapi tetap kembali lagi ke kepala daerahnya, Betul. mau atau enggak. Nah, yang hari ini ke depan kita harus berpikir ke wilayah itu. Tinggalkan sistem lama, kita berpikir ke depan bagaimana Cianjur ini akan bisa lebih maju. Jadi kalau dilihat dari visi misi dan juga program terkait akselerasi tadi ya, Kang ya. Mhm. Itu memang kayaknya baru terpikir oleh Pilar gitu. Mhm. Sehingga apa? Ya tadi kata Kang betul, masyarakat terlibat seluruhnya Mhm. dalam pembangunan Cianjur Mhm. gitu. Betul. Nah, jadi betul permasalahannya itu memang di kepala daerah. Mhm. Jadi itu di root mau diganti berapa kali kalau kepala daerahnya nggak mau ataupun nggak mau apa sih namanya nggak punya gerakan, nggak punya inovasi, tetap aja akan sama gitu. Iya. Analoginya begini, kalau Real Madrid kalah terus itu, yang salah itu bukan Eden Hazard, Mhm. ataupun yang salah itu bukan Sergio Ramos. Mhm. Siapa? Pelatihnya. Ya iya. Ya, jadi yang harus diganti itu bukan mereka, tapi pelatihnya itu. Gitu. Iya. Dan saya tapi tidak menyebutkan untuk mengganti siapapun Iya, di sini iya. ya, gitu. Ya makanya tadi kan saya bilang bukan berarti harus Bukan, diganti, iya, bukan tetapi berarti harus perbaiki diganti. dengan sistematik. Karena Betul. memang di pemerintah daerah itu kan tidak berdasarkan like and dislike, Iya, tetapi betul. berdasarkan regulasi, Betul. berdasarkan peraturan. Ada peraturannya kok, ada Permendagrinya, Iya. tinggal realisasikan itu. Ada dewan pengawas di situ, tinggal panggil dewan pengawas. Kalau kepala Betul. daerah kan, ada dewan pengawas panggil sini. Bagaimana Iya. nih kinerja jajaran direksi dan ke bawahnya? Betul. Ini baik apa enggak? Ini sinkron enggak antara bisnis plan yang dibuat di awal Betul. dengan hari ini di akhir? Kan tinggal Iya. seperti itu. Ketika misalkan kepala daerahnya enggak ada beban kan enak kan bertindak itu Iya, plong gitu. betul. Tetapi beda dengan kalau ada beban tanda petik. Iya. Itu akan beda. Jadi ketika apalagi misalkan dewan pengawasnya juga ada beban, kepala daerahnya ada bebannya Pak berat mau maju-maju itu udah Pasti. berat. Betul. Selalu aja ngadorong mobil mogok. Betul. Gitu. Jadi kuncinya tetap di kepala daerah. Mm. Jadi ini obrolan itu walaupun nanti siapapun yang jadi ya Kang ya, Iya, siapapun yang jadi iya. bupati dan wakil bupati gitu. Ini adalah salah satu evaluasi dari kepemimpinan sebelumnya. Mhm. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang asik nih, Kang. Nah, siap. Yang asik itu adalah bagian anti korupsi Nah. ya, atau bagian Cianjur bersih Nah. atau bidang Akang aktivis anti korupsi. Nah, kalau kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 99 Tahun 31, Junto 21 Tahun 2000 dan juga sekarang sudah direvisi di Nomor 1 Tahun 2019 gitu terkait undang-undang korupsi ini. Mhm. Bahasanya begini. Undang-undang tetap direvisi, ketua KPK tetap diganti. Tetapi kok korupsi masih tetap ada. Bahkan kalau di daerah gitu, masif itu Kang. Walaupun jumlahnya kecil tapi sampai ranah RT, RW gitu, orang lingkupnya sampai RT, RW, Kades ya. Nggak tahu entahlah saya kalau ke atasnya seperti apa, tapi masif sudah sampai situ gitu. Nah, apa sih yang salah gitu? Apakah kembali lagi ke pengelolaan di daerahnya yang salah, atau memang kebijakan dari atas dari KPK itu yang memang belum apa ya, belum menyentuh kepada pejabat-pejabat sampai pejabat tingkat RT gitu. Gimana Kang? Pertama saya ingin mengutip ayat Al-Quran, as-sholatu tanha minal fahsya'i wal munkar. Betul. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak. Itu perlu penjabaran yang luar biasa. Begini, korupsi itu tidak akan pernah hilang selama setan itu masih ada. Jadi selama setan SK-nya belum diubah oleh Allah, maka selama itu korupsi tidak akan hilang. Tetapi kayak tadi, Jadi maksudnya selama setan itu masih tetap ngeganggu ya kan? makanya as-sholatu tanha minal fahsya'i wal munkar. Kenapa? Salat itu bisa mencegah. Iya. Kalau saya implementasikan ke dalam sistem pemerintahan, maka sholat adalah layaknya sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga apakah bisa bebas, bisa hilang? Enggak mungkin.
Tetapi kalau ditekan, nah ini bisa dikurangi. Kenapa? Ruang geraknya. Nah, saya ingat dulu ada buku sejarah. TNI berhadapan misalkan dulu dengan DITI misalkan. Betul. Itu kan dengan sistem pagar betis. Iya. Nah, maksudnya apa? Itu kan untuk mempersempit ruang gerak. Nah, jadi apakah misalkan kepala daerah nanti ke depan bisa membebaskan Cianjur dari tindak pidana korupsi? Tidak mungkin bisa. Tetapi kalau menekan praktek penyimpangannya itu bisa. Betul. Sehingga bisa diminimalisir. Misalkan lah begini. Ketika sistem itu belum dibuat, penyimpangan itu 100 juta misalkan. Iya. Tetapi ketika sistem itu dibuat karena rada sieun teh dan Iya. lain-lain, minimal lah berkurang misalkan jadi 10%. Tina 100 juta teh jadi 10 juta misalkan Ya. begitu. Itu pun baru sambil sieun. Nah, kenapa? Karena memang kepala daerahnya memiliki keinginan untuk menjadikan Cianjur ini menjadi Cianjur yang bersih. Karena apa? Ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Iya. Kata orang kampung itu, sapinter-pinter na oge nu ngaronda moal ngelehkeun bangsat. Benar. Jadi karena ada orang-orang yang memang masih banyak yang berkarakter korup, Iya. dan terus terang kita buka. Karakter korup di pemerintahan itu bagaikan mafia. Terstruktur berarti, Kang? Terstruktur, masif dan menggurita. Oh. Gitu. Kenapa? Karena memang selain juga sistemnya longgar, ya mereka mengakal-akali. Iya. Contoh, saya bilang gini, contohnya. Ketika misalkan penyusunan anggaran, misalkan ya. Ketika penyusunan anggaran. Nah, di situ dibuat sistemnya sudah rapi, ada KUA PPAS dulu. Dari situ penyusunan ada Renstra sampai ke Iya. DPA sampai ke perincian anggaran. Mereka bermain lagi tuh di realisasi. Misalkan disusun untuk pengadaan pulpen satunya misalkan 1.000 kan. Iya. Nah, di belanja itu cantumkan 1.000. Padahal faktanya pulpen itu 500. Betul. Berarti sudah ada itu 500 rupiah seperti Iya. itu contoh kecilnya. Kemarin rame itu pas Jakarta ya begitu ya. Nah, yang salah Anies Baswedan. satu Iya. contohnya. Itu kan bermain di wilayah Betul, itu. betul. Nah, ini yang disebut dengan mafia Betul, sistem. iya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kepala daerah dulu harus menciptakan sebuah sistem. Sistem Iya. yang seperti apa? Yang transparan. Berarti bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Iya. Nah, Pencegahannya. kan ada dua, ada pemberantasan, ada pencegahan. Iya. Nah, kalau daerah tidak punya kewenangan untuk pemberantasan, Betul. nggak ada, karena itu kewenangannya yudikatif. Yudikatif. Tetapi pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban bagaimana mencegah praktek korupsi ini terjadi. Iya. Nah, apa? Dengan niat apa? Niat untuk membuka anggaran misalkan. Yang hari ini kebetulan Kang Lepi dan Kang Gilar sudah menandatangani fakta integritas di depan notaris Untuk Cianjur bersih. untuk Cianjur bersih. Nah, yang paling utama dan paling pokok di fakta itu adalah siap untuk mewujudkan Cianjur yang bersih. Iya. Cianjur yang transparan, Cianjur yang bebas suap, Cianjur yang zero toleran terhadap korupsi, Cianjur yang zero rupiah dalam mutasi promosi jabatan. Itu yang paling penting karena apa? 3 sentrum korupsi di pemerintahan daerah kan. Yang pertama pengadaan barang dan jasa. Betul. Yang kedua proses mutasi rotasi jabatan. Iya. Yang ketiga perizinan. Betul. Nah, ketika 3 ini bisa dikurangi, bisa ditekan, diminimalisir dengan apa istilahnya kekuatan dan power seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya yakin lambat laun akan terus berkurangi. Tapi seharusnya itu fakta integritas tuh. Kan kita punya 4 calon nih, Kang. Ya, Harusnya 4-4-nya. ya itu lebih baik. Lebih baik. Lebih Tentunya baik. gini. Akan ketahuan siapa yang berani, siapa yang nggak berani gitu di situ. Dan yang paling kalau saya melihat begini, Kang, ada konsekuensi, ada apa istilahnya? Ada komitmen, Betul. ada konsekuensi. Iya. Nah, regulasi kan begitu, undang-undang juga begitu. Betul pasti. Di atasnya itu komitmen, Hmm. di bawahnya konsekuensi. Iya. Apa konsekuensi? Ketika yang atas itu tidak bisa terrealisasi, maka di bawah ada pidana. Iya, betul. Nah, kalau komitmen saja, saya kira semua orang juga bisa. Pasti. Saya akan begini, saya berjanji begini. Tetapi ketika balik kita tanya, kalau janji Anda tidak bisa terrealisasi, lalu Anda akan melakukan apa? Betul. Dan itu fakta integritas. Itulah butuhnya fakta di situ. integritas, sehingga Betul. Pilar berjanji kalau misalkan tidak terrealisasi janjinya, maka mereka siap mundur dari jabatannya dalam waktu 2,5 tahun.
Jadi kalau 2,5 tahun tidak ada tanda-tanda terrealisasi apa yang Betul. dijanjikan, mereka siap mundur. Siap. Dan ini jarang terjadi. Betul. Dan ini sudah sudah kita infokan ke seluruh masyarakat Iya, gitu. iya. Intinya gini, pengawasnya adalah seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur sudah pasangan pilar ini sudah menandatangani fakta integritas bersama Kang Asep Toha atau Kang Asto mewujudkan Cianjur yang bersih dan berintegritas gitu. Nah, sekarang gini Kang, lanjut lagi. Masih soal korupsi gitu. Kan rame kemarin itu bahwa fungsi dari KPK itu mau dihapuskan gitu. Sehingga gini, undang-undang KPK itu didirikan sampai sekarang masih ad hoc Kang. Betul ya? Iya. Masih ad hoc. Karena undang-undangnya pun lex specialis derogat lex generalis kalau bicara asas gitu di dalam hukum seperti itu. Nah, tentunya kalau KPK itu dihapuskan, maka undang-undang tersebut akan kembali lagi ke KUHP. Dan tentu yang mengurusinya adalah pihak daripada kepolisian gitu. Bukan lagi, ya mungkin nanti akan membentuk kepolisian bisa jadi untuk unit baru dan lain-lain gitu. Efektifnya sih Kang untuk skala nasional seperti itu. Kita masih butuh KPK atau enggak intinya gitu? Di wilayah butuh, sangat butuh. Sangat butuh ya? Iya, sangat butuh. Karena sampai hari ini memang ya kita akuilah kinerja teman-teman kejaksaan dan kepolisian ini kan masih perlu di-upgrade. Iya. Masih perlu di-upgrade. Di-upgrade apanya? Di-upgrade trust publiknya. Iya. Nah, kenapa trust publik harus di-upgrade? Karena sampai hari ini kan trust publik terhadap kedua lembaga ini masih sangat mengkhawatirkan. Bagaimana cara mengupgrade trust itu? Ya harus dengan kinerja. Teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian harus berupaya memaksimalkan diri, mematuhi undang-undangnya sendiri. Betul. Harus setia terhadap seragam yang dia pakainya sendiri. Sehingga ketika ada masyarakat yang menyayangi kedua institusi ini, misalkan perbaiki, jangan begini, jangan ini kan bentuk kasih sayang masyarakat terhadap kedua institusi ini. Betul. Logika sehatnya mereka harus lebih menyayangi institusinya. Itu logika sehat. Tetapi kalau logika kotornya, mereka akan membenci para pengkritisi. Betul. Nah, ketika masuk ke pembicaraan itu, maka KPK sampai hari ini memang masih sangat dibutuhkan. Walaupun banyak orang-orang yang ketakutan. Nah, sehingga apa? Berupaya melemahkan peran dan fungsi KPK-nya. Nah, upaya melemahkan ini kan banyak ya. Ada memang dengan sistemnya yang diotak-atik, misalkan yang hari ini diubah kemarin undang-undangnya, ada perubahan undang-undang KPK menjadi undang-undang yang baru. Ini kan salah satu bagian dari bagaimana cara melemahkan KPK secara sistematis dan smooth. Nah, dulu sebelum ditetapkan undang-undang itu, mereka yang mendesak perubahan undang-undang KPK dengan gencar. Kalau tidak diawasi dan lain-lain gitu. Sehingga mengumbar dosa-dosanya KPK misalkan. Tetapi faktanya hari ini mau tidak mau diakui atau tidak ada kekurang gregetan yang dilakukan oleh KPK hari ini misalkan. Nah, OTT misalkan kan hari ini harus ada dulu surat izin dari Dewan Pengawas. Nah, sementara yang namanya proses birokrasi sistem itu tetap ada timing. Iya, betul. Sementara OTT itu butuh waktu, butuh kecepatan, butuh ketepatan. Kalau misalkan hari ini, misalkan saya contoh, jam sekian hari anu akan terjadi penyerahan, misalkan uang. Sementara izin dari Dewan Pengawas hari itu belum turun kumaha. Iya. Nah, ini yang sehingga hari ini walaupun misalkan tidak dibuka ke publik argumen orang yang hari ini mundur itu kan sudah 36 orang yang mundur ya, termasuk Pak Febri Diansyah misalkan. Nah, di hatinya kan seperti itu menggreget gitu ya. Gregetin lah istilah nama. Tetapi yang orang-orang memiliki integritas ya lebih baik mundur daripada harus masuk di dalamnya, tetapi juga dia tidak bisa mengeksplor kemampuannya untuk mengaktualisasikan Indonesia ini. Jadi bahasa nanti gini ya Kang ya, urang teh yang gawe ya, gawe bener gitu itu. Tapi dihalangan gitu, akhirnya kudu aya proses izin segala macam gitu. Dan yang menghalanginya itu sistem bukan tentunya orang lagi. Iya, oleh sistem. Nah, sistem apa? Ya sistem yang memang menginginkan Indonesia ini masih ya bermain kotor gitu. betul ya kita nggak bisa memungkiri hal itu ya Kang ya, nggak bisa memungkiri hal itu ya, kenyataannya dan faktanya memang demikian gitu.
Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement, Kang. 2018 kemarin Cianjur ramai, Kang ya. Ramai dengan 1000 kastrol. Tapi kita nggak akan ngebahas ke situ karena memang masyarakat juga sudah pada tahu gitu ya. Kita nggak akan ngebahas situ. Nah, yang mau saya bahas adalah kenapa sih Kang bisa terjadinya di Cianjur gitu. Kalau pertanyaan kenapa ya karena berarti kan? Iya. Nah, artinya tidak akan ada terjadi sebab kalau tidak akan terjadi akibat kalau tidak ada sebab. Nah, sebab inilah yang ke depan tidak boleh terjadi lagi. Iya. Nah, maka ke depan harus ada perbaikan sistem tadi. Sistem apa? Sistem bukan sistem undang-undangnya karena kita tidak punya kewenangan. Tetapi bagaimana si kepala daerah ini menciptakan sistem di internal daerahnya ini menjadi sistem yang bersih. Iya. Pengadaan barang dan jasa yang transparan, yang terbuka, yang tidak ada titipan, yang sampai hari ini prosesnya beli duluan misalkan ya, beli duluan sekian persen baru ke depan pemenangnya si A sudah diatur dan lain-lain. Walaupun sistemnya itu LPSE tetapi tetap kekuasaan penentuan pemenang itu kan ada di PPK, di panitia lelang seperti itu. Nah, ini juga dihilangkan. Bagaimana proses mutasi rotasi jabatan ini menjadi profesional, merit system itu juga dipakai, open bidding itu benar open, tidak hanya setengah open, namanya open juga, tetapi tidak di open kan jadi aneh gitu. Betul. Itu juga dilakukan. Terus bagaimana rekrutmen misalkan kalau ke depan ada untuk direksi dan dewan pengawas BUMD itu dibuat secara transparan, dipilih orang-orang profesional yang tidak berdasarkan kepentingan politik. Jadi apakah harus kantor KPK itu ada di setiap kota kabupaten, Kang? Kalau saya masuk di orang yang tidak setuju, Kang. Tidak setuju ya? Iya, kenapa tidak setuju? Karena kalau dibuka cabang misalkan taruh namanya ya, cabang KPK, kantor cabang di Jawa Barat seperti ombudsman, kan ada kantor perwakilannya. Nah, atau seperti Polres lah gitu. Nah, gitu. Saya termasuk yang tidak setuju. Kenapa? Karena kalau sudah banyak orang nih, pengendaliannya Kang yang sulit. Betul. Pengendalian, pengawasan, menjamin nggak ini berintegritas? Iya. Betul. Menjamin nggak ini taat? Menjamin nggak operasi nggak bocor? Betul. Nah, makanya saya tidak masuk ke orang yang tidak setuju adanya wakil. Sudah saja satu, tetapi memang kinerjanya benar-benar dimaksimalkan. Dan yang bahayanya lagi akan akan ada intervensi daripada kepala daerah bisa jadi ya. Bisa jadi karena kan ada ya mau tidak mau kan kantornya dekat. Iya, betul. Komunikasi terjadi. Karena sejajar pastinya gitu. Nah, gitu. Jadi ada satu pertanyaan nih Kang yang tadi dititipkan oleh teman yaitu Kang Hilal Al-Faruq bahwa dikatakan di sini dalam 5 tahun ke depan gitu, dalam 5 tahun ke depan jaminan apa sih yang dapat dijaminkan oleh teman-teman aktivis anti korupsi gitu agar Cianjur itu masih tetap bersih dan terjaga, minimal terjaga lah, nggak harus bersih lah gitu, ya terjaga, nggak ada yang korupsi gitu. Gimana Kang? Kalau kami tidak punya hak dan tidak punya kewenangan untuk menjamin. Iya. Kami tidak punya kewenangan untuk menjamin. Tetapi kami hanya punya hak untuk mengusulkan kepada kepala daerah terpilih agar ke depan Cianjur bersih ini begini. Betul. Jadi hanya punya hak mengusulkan. Ketika hak itu tidak diterima, ya kita hanya di wilayah itu. Paling kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala daerah terpilih ke depan, siapapun misalkan, tidak mau menerima hak kami mengusulkan itu. Nah, lain cerita kalau misalkan Pilar terpilih, itu lain cerita. Karena kami kan sudah melakukan komunikasi. Bagaimana ke depan, bagaimana sistem yang harus diperbaiki, bagaimana Cianjur ini menjadi bersih. Terus kebetulan juga ada tokoh pemberantasan korupsi nasional juga siap mensupport. Pak Yasin misalkan, Pak Muhammad Yasin, beliau siap membantu bagaimana untuk menciptakan reformasi birokrasi yang bersih. Betul. Gitu. Kayak di Jakarta ya Pak Bambang Wijayanto gitu. Kalau di Jakarta seperti itulah gitu. Beliau sudah siap. Terus ada Pak Eko Prasojo, beliau juga siap membantu. Kalau nanti terpilih Kang Lepi dan Kang Gilar. Ada Pak Arif Hilmi, beliau di mantan pencegahan KPK juga siap bantu. Pak Bibit Rasa Madrianto.
Alhamdulillah. Intinya Kalau dari sisi kepedulian support. itu banyak ya Kang ya dari Iya. orang-orang, minimal ya bukan hanya tokoh nasional seperti Akang gitu, bahkan seperti kita gitu ya, masyarakat biasa ya kita kalau ya ginilah, image-nya seorang pejabat itu sekarang banyak juga yang menyangka bahwa dia itu pejabat itu adalah koruptor Kang. Bahayanya di situ gitu. Nah, udah tercap ya. Udah tercap gitu. Nah, kita akan menjadi solusi di situ untuk pilar ini mungkinnya tadi bahasa Akang itu ya, agar tidak kembali lagi gitu, atau apa ya bahasanya, bukan, jadi minimal bisa menekan tadi ya Kang ya, menekan angka korupsi. Nah, saya mau ini Kang ngasih challenge ke Kang, 4 kata untuk Cianjur bersih. Opat lompat ke Cianjur lebih cepat. Mantap. Artinya apa itu Teh Kang? Jadi dengan nomor 4, Iya, maka Cianjur akan lebih lompat. akan lebih lompat. Oke. Jadi gitu teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast yang kesekian kali juga sudah selesai, dan juga kita berterima kasih Kang kepada Kang Asep Toha yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol yang cukup bergizi, isinya daging semua nih ngobrol nih gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah siapapun bupatinya, Kang Asto akan tetap menjadi aktivis anti korupsi gitu. Jaminannya di situ ya Kang ya. Iya, Jaminannya akan tetap jadi aktivis anti itu korupsi. udah pasti kalau itu. Betul. Intinya menjaga Kabupaten Cianjur ya, kalaupun tidak bisa menghilangkan korupsi tersebut, menekan angka korupsi yang ada di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.